Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab. Tas jinjing kecil berwarna rose gold. Samba memperhatikan Jelita sejak wanita itu datang tadi, dan dia jelas ingat bahwa wanita itu membawa tas jinjing kecil berwarna rose gold. Tas itu, gumam Samba. Gawat, Sam. Jelita diculik sama seseorang. Seru Firman. Samba membelalak. Apa kamu bilang? Informasi itu seketika membuat jantung Samba berdebar begitu kencang. Khawatir, panik, dan takut langsung berkumpul menjadi satu. Jelita diculik. Bagaimana bisa? Men, di mana Jelita sekarang? Kamu yakin gak salah orang? Samba langsung mencengkeram kedua bahu Firman. Saking eratnya, Firman sampai meringis karena nyeri. Aku yakin banget. Ini tasnya. Firman langsung memberikan tas jinjing kecil berwarna rose gold itu ke tangan Samba. Ini memang benar tas Jelita, pikir Samba. Rupanya, kekhawatirannya benar. Kiara sejak tadi mendengarkan keributan antara Samba dan Firman, tapi dia diam saja karena masih bingung dengan situasinya. Bang, ada apa sih? Tanya Kiara. Firman lihat Jelita diculik, jawab Samba. Kelopak mata Kiara melebar. Hah? Diculik? Kok bisa? Diculik bang? 8K? Samba juga tidak tahu. Firman yang melihat kejadiannya pun kelihatan sekali linglung dengan situasi ini. Mendengar situasi ribut-ribut itu, Alarik yang sejak tadi memojok sambil menikmati minuman yang ada menjadi curiga. Dia juga mendengar nama Jelita disebut, lalu penculik, dan semacamnya. Alarik tidak terlalu jelas mendengarnya, tapi dia memperkirakan dari ekspresi Samba yang panik juga Kiara yang syok berat, sudah pasti ada kejadian besar pasca kedatangan teman Samba itu. Alarik memutuskan mendekat. Ada apa? Tanyanya. Lalu, matanya menangkap tas rose gold Jelita. Itu, kan tas Jelita. Jelita diculik, Arik. Ucap Kiara. What? Kok bisa diculik? Ini gedung pengamanannya. Gimana sih? Alarik syok. Kiara menggeleng. Nggak tahu, mungkin penculiknya jago. Nyamar jadi pengunjung hotel biasa. Alarik ikut khawatir. Dia langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi bawahannya, meminta mereka segera mencari keberadaan Jelita. Kalau kayak gini bakal susah, ucap Alarik. Kiara mengernyit. Kok susah? Masalahnya, kita nggak tahu wajah penculiknya. Hei, kamu yang lihat Jelita diculik, kan? Gimana ciri-ciri penculiknya? Apa kamu lihat wajahnya? Tanya Alarik kepada Firman. Dia pakai topi dan masker. Wajahnya nggak jelas. Samba yang mendengar keterangan Firman benar-benar khawatir. Bagaimana ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Jelita? Alarik juga bingung kalau informasinya tidak jelas begitu, tapi intinya dia tetap meminta para bawahannya untuk mencari informasi keberadaan Jelita. Setelah beres meminta para bawahannya mencari Jelita, Alarik juga segera menghubungi nomor wanita itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nomor Jelita tidak menunjukkan respon tersambung. Malahan, suara operator mengatakan kalau nomor yang dituju sedang tidak aktif. Alarik menyipitkan mata curiga. Jangan-jangan dia langsung merebut tas rose gold Jelita dari tangan Samba. Hei! Samba tak terima tas Jelita tiba-tiba direbut begitu. Diam, aku mau periksa, balas Alarik. Dia membuka tas rose gold Jelita dan rupanya ponsel wanita itu ada di dalam. Tasnya berada dalam kondisi daya mati. Alarik mendesah.
Sudah kuduga. Kalau begini akan lumayan sulit untuk melacak keberadaan jelita. CCTV. Seru Firman tiba-tiba. Kita minta akses CCTV saja. Ke pihak hotel. Bagaimana? Samba mengangguk. Ya, benar. Ada CCTV di seluruh hotel ini, kalaupun wajahnya tidak kelihatan, setidaknya ciri-ciri orang itu bisa diketahui. Para orang tua yang melihat keributan itu mulai mendekat. Awalnya mereka juga bingung saat Firman tiba-tiba datang dengan napas tersengal-sengal dan ekspresi panik. Namun, baik Rahmat, Cahya, Pandu, dan Cici tidak langsung ikut menghampiri. Mereka baru benar-benar merasa ada yang salah saat Alarik juga ikut bergabung dalam keributan itu. Ada apa ini Sam? Tanya Rahmat. Jelita diculik, Pak. Firman yang lihat tadi tapi dia kehilangan jejak saat mengejar. Orang itu udah keburu membawa Jelita dengan mobil, jelas Samba berusaha mempersingkat soal situasi yang mereka hadapi sekarang. Mendengar penjelasan Samba, semua orang menjadi cemas. Samba menatap Kiara, Pandu, dan Cici. Sebenarnya dia tidak enak untuk meminta ini, tapi dia tidak bisa kalau hanya diam saja. Ara, Bang Samba mau ikut cari Jelita, kamu nggak apa-apa, kan? Kiara mengangguk. Iya, Bang. Samba juga meminta izin kepada Pandu dan Cici. Om, Tante, maaf kalau Samba merusak acaranya, tapi Samba harus ikut nyari Jelita. Pandu dan Cici saling berpandangan. Sebenarnya kalau mau egois, Pandu dan Cici bisa saja tidak mengizinkan. Namun, Pandu dan Cici juga paham situasinya, maka mereka mengizinkan Samba pergi. Apalagi, Pandu dan Cici juga melihat ekspresi cemas di wajah Samba yang sangat kentara. Melebihi Alarik malahan. Padahal, Alariklah calon suami Jelita. Setelah mendapatkan izin dari Kiara serta orang tuanya, Samba juga segera meminta izin kepada orang tuanya. Rahmat dan Cahya langsung mengizinkan. Setelah itu, Samba dan Firman langsung pergi dari aula gedung acara. Cahya kelihatan khawatir sekali. Baru saja dia bahagia melihat Jelita tumbuh menjadi wanita cantik yang sukses. Lalu tiba-tiba ada berita tak mengenakan begini. Mas, kamu bantuin dong nyari Jelita. Aku khawatir banget, pinta Cahya kepada sang suami. Rahmat mengelus bahu Cahya. Kamu tenang aja ya. Nanti saya minta tim untuk bantu nyari Jelita. Cahya mengangguk. Saat ini, mereka harus membubarkan acara dan memberi alasan sebaik mungkin kepada para tamu undangan yang sudah hadir di acara pertunangan itu. Sementara itu, mereka juga harus segera melihat rekaman CCTV. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan akses CCTV hotel setelah Cici menggunakan koneksi nama keluarganya kepada pengelola. Biasanya, akses CCTV tidak bisa sembarangan diberikan apalagi seluruh akses CCTV di hotel tempat acara pertunangan Kiara dan Samba. Namun, Cici bisa mendapatkannya dengan mudah. Benar apa yang dikatakan Firman, orang yang menculik Jelita benar-benar memiliki antisipasi tinggi. Wajahnya sama sekali tidak kelihatan. Namun, setidaknya mereka mendapatkan ciri-ciri fisik orang itu, serta beberapa informasi lain mengenai gerak-geriknya di hotel ini sebelum dia menculik Jelita. Usai melihat rekaman CCTV itu, Samba dan Firman segera pergi. Mereka tidak punya banyak waktu. Kalau terlalu lama membuang-buang waktu, mereka khawatir penculik itu akan melakukan hal-hal buruk kepada Jelita. Lebih cepat ditangani akan lebih baik. Mereka harus memaksimalkan waktu yang ada sebaik mungkin. Men, kamu yang nyetir.
Samba melempar kunci mobilnya yang langsung ditangkap oleh Firman. Mereka berdua segera ke parkiran dan langsung melaju pergi menggunakan mobil Samba. Samba dan Firman berkendara mengikuti arah kemana mobil penculik itu pergi berdasarkan yang terekam oleh CCTV depan hotel. Tadi, Alarik sudah mengatakan kalau dia akan langsung mengabari Samba semisal anak buahnya sudah menemukan petunjuk mengenai keberadaan jelita yang diculik. Sepanjang perjalanan, Samba benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Firman sendiri yang sedang menyetir juga harus ekstra fokus meskipun panik. Aslinya dia juga merasa sangat bersalah. Kalau saja dia tidak terlambat bergerak, mungkin dia berhasil menghentikan penculik itu membawa jelita. Namun, apa mau dikata, kejadian itu benar-benar berlangsung amat cepat. Fokus, men, ucap Samba mengingatkan saat merasakan kondisi berkendara Firman mulai tidak stabil. Firman menarik napas panjang dan mulai menenangkan dirinya. Laju kendaraan mereka kembali stabil. Di tengah perjalanan, ponsel jelita yang masih dibawa Samba beserta tasnya tiba-tiba berdering. Tadi, Samba memang sempat menyalakan ponsel jelita. Nama Inces terpampang di layar ponsel jelita, berikut dengan notifikasi panggilan tak terjawab dari orang yang sama selama beberapa kali. Samba baru ingat, dia harusnya juga mengabari Inces karena dia adalah orang terdekat jelita saat ini, yang setiap hari selalu bertemu dengannya. Jadi, Samba langsung mengangkat panggilan dari Inces. Halo, Jel. Lo di mana sih? Woi. Gue khawatir banget tahu. Mana dari tadi nggak aktif HP-nya. Lo beneran jadi datang ke acaranya Mas Ganteng, emangnya? Ini saya, Samba, potong Samba cepat sebelum Inces semakin meracau kemana-mana. Inces seketika diam. Selama beberapa saat, Inces tidak mengatakan apa-apa karena syok yang menerima telepon. Darinya malah Samba. Halo. Kok Mas Ganteng yang nerima teleponnya? Jelita. Mana? Kenapa HP-nya sama Mas Ganteng? Jujur saja, Inces di seberang panggilan khawatir luar biasa. Bukan apa-apa, sebenarnya. Selama beberapa waktu terakhir, Jelita seringkali mendapatkan gosip miring. Ini Jelita sedang hadir di acara pertunangan Samba dan perempuan lain, tapi mengapa ponsel Jelita malah ada di Samba? Inces seketika paranoid. Takutnya ada masalah dan Jelita terkena gosip buruk lagi. Saya mau jelaskan sesuatu sama kamu, tapi tolong jangan dipotong sebelum saya selesai bicara. Di seberang panggilan, Inces meneguk ludahnya dengan susah payah. Inces tahu Samba adalah tipikal orang yang dingin, tapi suaranya kali ini membawa atmosfer lain. Rasanya, ini akan menjadi penjelasan yang sangat berpengaruh. Oh oke, Mas Ganteng. Jelita diculik. Tas dan ponselnya ada sama saya. Saat ini, saya dan rekan saya sedang berusaha mengejar jejak penculik itu. Kami belum tahu secara pasti di mana keberadaan Jelita, tapi saat ini saya dan yang lainnya sedang mengusahakan yang terbaik, jelas Samba. Inces kaget luar biasa. Apa? Diculik? Kok bisa diculik sih? Aduh, gimana ini? Kalau Jelita dimacem-macemin, gimana dong? Ya ampun Jelita kenapa kena sial mulu deh? Lagi, Inces mulai meracau. Samba yang sudah dalam kondisi cemas sampai pening mendengar racauan suara. Setengah berat dan setengah cempreng dari Inces. Terus gimana, Mas Ganteng? Mending lapor polisi aja, ya. Orang tua saya akan membantu. Alarik juga sudah mengerahkan bawahannya untuk menelusuri jejak keberadaan Jelita.
Biar orang tua saya saja yang mengurus ke kepolisian. Sementara saya akan terus mencari kemanapun sampai menemukan keberadaan Jelita. Begitu ya? Ya ampun Jelita. Terus aku harus ngapain mas? Please kasih aku peran supaya nggak panik terus. Mikirin Jelita. Samba semakin pening. Sudah dalam kondisi begini masih diminta untuk mencarikan peran untuk Inces. Yang benar saja. Maaf saya lagi di perjalanan, nanti saya hubung. Please. Mas ganteng kasih aku peran dong. Apa gitu? Mau lapor polisi katanya udah diurus orang tua mas ganteng. Samba menghela napas panjang. Kalau begitu, saya minta tolong kamu kabari pihak agensi Jelita, pastikan kalau penculikan ini jangan sampai masuk berita apalagi viral sebelum saya dan yang lainnya menemukan informasi lebih lanjut. Saya khawatir nanti wartawan mulai memberitakan hal-hal tidak benar dan membuat narasi-narasi penuh rumor mengenai Jelita. Inces langsung antusias mendengar perintah Samba. Siap, Mas Ganteng. Pokoknya bakal aman deh. Ya, terima kasih. Mas Ganteng, please janji ya bakal selamatin Jelita. Samba memejamkan mata sejenak. Iya, saya akan berusaha. Kamu nggak perlu suruh saya. Makasih banyak, Mas Ganteng. Sama-sama. Saya tutup panggilannya. Sebelum Inces menjawab lagi, Samba langsung memutus panggilannya dengan Inces. Saat ini dia harus fokus. Jelita harus segera ditemukan. Sesaat setelah mematikan panggilan dari Inces, layar ponsel Jelita otomatis kembali ke home screen. Samba melebarkan matanya saat tidak sengaja melihat wallpaper di home screen ponsel Jelita. Ini batin Samba. Rupanya Jelita memasang foto Samba menjadi wallpaper ponselnya. Pikiran Samba berkecamuk. Itu adalah foto Samba yang ada di feed Instagramnya. Satu-satunya foto Samba yang dia unggah di akunnya. Samba sangat minim mengambil foto wajahnya sendiri, dan kalau Jelita memiliki foto itu, maka artinya, Jelita mengunduh foto itu dari Instagram Samba. Entah mendapat dorongan dari mana, setelah melihat wallpaper home screen ponsel Jelita, Samba malah langsung menekan aplikasi Instagram di ponsel Jelita. Kebetulan aplikasi itu diletakkan di bagian depan oleh Jelita dan tidak dikunci. Saat itu, keterkejutan Samba bertambah. Jelita sedang login di akun alternatifnya, @strawberry. Cantik. Jadi, ternyata itu kamu, pikir Samba terkejut.